Halo semuanya, Ibu ucapkan selamat datang dan selamat pagi untuk adik-adik siswa baru di SMK Widya Dharma Bali. Nah, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Nasnika Aryani Eskep. Di sini Ibu mengajar tentang konsep dasar keperawatan. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu Ibu ya, dan sudah pernah ketemu Ibu waktu kemarin pas adik-adik mengambil sertifikat vaksin. Nah, sudah ada yang beberapa teman-teman kalian yang sudah berkenalan langsung dengan Ibu. Nah, di sini di materi yang sekarang, Ibu akan memberikan sub-sub bahasan apa saja yang akan kita bahas untuk minggu-minggu selanjutnya. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang profesi keperawatan. Profesi keperawatan di dunia, di Indonesia, dan pengertian pengelompokan profesi keperawatan. Dan juga kita akan membahas tentang falsafah dan paradigma keperawatan ya adik-adik. Nah, jadi mungkin adik-adik ada yang bertanya nih, Bu, sejak kapan sih perawat itu ada? Nah, jadi perawat itu ada sejak sudah pada zaman purbakala ya adik-adik. Jadi sejak manusia itu dilahirkan, perawat itu sudah ada di dunia ini ya. Jadi pas di zaman purbakala itu ketika orang yang mengalami sakit, perawat itu sudah ada dan sudah berperan sesuai dengan profesi mereka. Nah, kemudian perkembangan keperawatan di dunia. Nah, ketika kita nih sebagai calon tenaga kesehatan, sebagai calon perawat, hendaknya sedikit tidaknya kita harus tahu dan harus memahami tentang sejarah keperawatan di dunia agar kita mampu menambah wawasan kita sebagai calon tenaga kesehatan. Nah, jadi adik-adik juga harus memahami seperti apa perkembangan perawat di dunia sampai bisa perawat itu berada di Indonesia. Kemudian yang pertama, sejarah keperawatan di dunia itu sudah ada di sejak zaman purbakala ya adik-adik, kemudian berkembang ke Mesir. Jadi di Mesir itu keperawatan itu sudah mulai berkembang ya adik-adik, sudah mulai mengalami perubahan yang sangat tinggi. Kemudian berada di Tiongkok. Kenapa sih Bu? Kok bisa perawat itu ada di Tiongkok? Nah, sejak zaman kuno, sejak zaman dulu, di Tiongkok itu sudah ada yang namanya penyakit kelamin seperti gonore dan sifilis. Jadi sebelum di Indonesia, penyakit gonore dan sifilis itu sudah ada di Tiongkok ya adik-adik. Kemudian kembali lagi ke Yunani. Nah, di Yunani mulailah terjadi perubahan-perubahan cara kita merawat pasien, cara nakes itu merawat pasien seperti apa. Nah, kemudian berkembang lagi ke Roma. Jadi di bangsa Romawi itu juga memiliki perkembangan keperawatan di dunia yang sangat signifikan ya adik-adik. Jadi di sana itu yang apa? Yang mengobati si orang yang sakit itu adalah perawat-perawat yang memang sudah dilatih oleh bangsa itu sendiri. Nah, kemudian dunia keperawatan mulai dikembangkan di Inggris. Jadi Inggris mulai nih mengembangkan wawasan untuk para nakes, para tenaga kesehatan, terutama perawat. Apa sih Bu yang dikembangkan oleh Inggris untuk kita sebagai calon tenaga kesehatan? Yang pertama itu adalah nutrisi. Jadi Inggris itu memperbaharui segala sesuatu tentang keperawatan yang terutama mengenai tentang nutrisi pasien. Jadi misalnya nih adik-adik kalau masuk rumah sakit atau mengunjungi keluarga di rumah sakit pasti seorang perawat itu memberikan sebuah KIE, memberikan informasi ke pasiennya untuk ya misalnya sering minum air atau makan dengan teratur seperti itu ya. Kemudian merubah manajemen rumah sakit. Jadi Inggris itu mulai dia merubah manajemen rumah sakit. Kemudian pengembangan pendidikan keperawatan.
Dan kemudian yang keempat itu perawat berdiri sendiri berbeda dengan profesi kedokteran. Jadi kita nih sebagai perawat, misalnya adik-adik sebagai perawat, nanti bisa membuka praktek sendiri, mengadakan home care. Home care itu artinya nanti adik-adik bisa mengobati pasien ke rumah pasien itu sendiri. Jadi gitu ya. Jadi dulu sebelum ada profesi nurse, dulu ya ada yang namanya SPK. Nah, SPK itu juga bisa disebut dengan perawat, ada juga kemudian D3, setelah D3 ke S1, setelah S1 sekarang ada juga yang namanya profesi nurse. Jadi nanti kalau misalnya nih adik-adik melanjutkan studi setelah tamat dari SMK Widya Dharma Bali, nanti adik-adik akan melanjutkan S1 atau D3 keperawatan, nanti juga adik-adik bisa melanjutkan pendidikan di profesi nurse. Nah, kemudian nih nanti minggu depan kita akan membahas yang namanya perkembangan perawat di Indonesia. Seperti apa sih Bu pada zaman kuno perawat itu gimana? Kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Inggris itu seperti apa sih perkembangan perawat di Indonesia? Kemudian setelah dijajah Jepang menjadi seperti apa sih Bu tenaga kesehatan yang berada di Indonesia? Nah, mungkin adik-adik sudah sangat penasaran sekali ya seperti apa perkembangan perawat di Indonesia, dan kita akan bahas minggu depan. Oke, mungkin cukup sekian ya pengenalan pembahasan materi yang akan kita bahas di minggu-minggu ini ya adik-adik. Jadi nanti silahkan adik-adik membuat sebuah biodata. Nah, adik-adik membuat biodata beserta foto. Nanti kalian buat seperti PowerPoint. Nanti kalian buat foto dan buat juga di sana motivasi kalian itu sebagai perawat itu gimana? Apa sih yang memotivasi kalian untuk